Perseteruan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil berlangsung selama berbulan-bulan. Drama ini berujung dengan uji DNA yang dilakukan keduanya. Potongan status milik selebgram sekaligus model majalah dewasa Lisa Mariana di media sosial menggegerkan publik. Lisa meminta pertanggungjawaban atas anak kandungnya kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa juga mengunggah bukti percakapan yang diduga dilakukan dengan pria yang akrab disapa Kang Emil itu. Melalui tim kuasa hukumnya, Lisa pun meminta pertanggungjawaban atas anak yang diduga hasil dari hubungan gelapnya dengan RK. Menanggapi tuduhan ini, RK memberikan klarifikasi dengan menyebut tuduhan Lisa adalah fitnah keji bermotif ekonomi. RK menyebut hanya pernah bertemu Lisa sebanyak 1 kali untuk urusan bantuan biaya pendidikan. RK juga mengaku siap menjalani tes DNA untuk membuktikan klaim Lisa yang menyebut memiliki anak darinya. RK lalu menjawab somasi yang dilayangkan Lisa. Melalui kuasa hukumnya, RK bahkan melaporkan Lisa ke Bareskrim Polri. Lisa dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik, yakni terkait pengakuan Lisa berselingkuh dengan RK hingga memiliki seorang anak. RK dan kuasa hukumnya menilai perbuatan Lisa telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus ini pun berbuntut panjang. Lisa menggugat balik RK ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Gugatan dilayangkan atas dugaan perbuatan melawan hukum. 7 Agustus 2025, Lisa dan RK menjalani tes DNA untuk membuktikan siapa ayah kandung anak Lisa. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya hari ini hadir melaksanakan kewajiban hukum atas perintah hukum juga, dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Selanjutnya detail teknis silahkan ke Pak Muslim selaku pengacara. Pengambilan sampel berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Iya, cuman agak melo aja karena anak sekecil itu kan ditusuk jarum gitu ya, jadi agak nangis. Harapannya apa? Mungkin harapannya apa? Ya. Ketemu sama Pak RK? Enggak. Beda lantai ya. Harapannya apa, Mbak? Tapi berharap bertemu nggak Pak tadi, Mbak? Enggak. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar gitu. Yang jelas kita masih percaya pasti berjalan dengan baik. Harapannya ya terbaik aja. Nah, ada lagi? Tidak terbukti kalau misalkan RK adalah itu udah terima, maksudnya konsekuensinya gitu. Nggak mungkin. Nantilah kita lihat teknis itu ya. kalau itu teknisnya. Udah nggak usah dijawab. Apa yang yakinin? Apa yang nggak mungkin, Mbak? Ya, nanti kita lihat. Kita tidak mau berandai-andai ya. saja. Jadi gini, hasil itu kan kita masih harus menghargai dari kepolisian, tidak boleh kita intervensi atau menebak-nebak. Yang jelas kita masih yakin kinerja polisi pasti profesional untuk masalah tes DNA tersebut. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa sabar menunggu, pasti kita akan update nanti seperti apa hasilnya. Harapannya jelas ya lebih terbaik karena ini kan udah final. Untuk permasalahan LM dengan RK ini udah final, ya kedepannya ya bisa lebih baik dan bisa menjadi solusi bersama kedepannya. Oke? Ada lagi? Nanti kalau hasilnya udah keluar mungkin Kalisa mau seperti apa Kalisa? Gimana ya Mas? Hasilnya udah keluar. Ya sudah. Nah, ada langkah yang mau dilanjutin. Nanti langkah yang ditemukan ya akan dibicarakan lagi ya. Untuk menjawab pertanyaan. Udah itu teknis semuanya. Bingung saya mau jawabnya. Mantan Kasat Narkoba Polresta Barelang Satria Nanda dan mantan Kanit Narkoba Sigit Sarwo Edi divonis hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau. Mereka dianggap bersalah menyelewengkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 9 kg.
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menyatakan kedua terdakwa, yakni mantan Kasat Narkoba Polresta Barelang, Satria Nanda, dan kanitnya Sigit Sarwo Edi dinyatakan bersalah. Mantan Kasat dan kanit serta 8 oknum anggota polisi dinyatakan terbukti bersalah menyelewengkan barang bukti narkotika seberat 9 kg, sabu dari total 44 kg sabu yang berasal dari Malaysia. Majelis Hakim kemudian memutuskan mengubah vonis kedua terdakwa dari awalnya seumur hidup menjadi pidana mati. Yaitu terdakwa Sigit Sarwo Edi dan terdakwa Satria Nanda dipidana mati. Kemudian yang lain yang 8 orang lagi itu anggota unit mereka itu dipidana dengan seumur hidup, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam. Terkait putusan ini, para terdakwa masih bisa melakukan upaya hukum dengan melakukan kasasi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Zubrianto Anyus melaporkan. Anda masih di Sindo Malam bersama saya Camar Haenda. Polres Kuantan Singingi menggerebek aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. 3 orang pelaku ditangkap bersama sejumlah barang bukti. Polisi menggerebek tambang emas ilegal di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. 3 orang pekerja tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Selain menangkap 3 orang, polisi juga menyita 1 unit mesin diesel, 2 selang, 1 dulang, 3 karpet, dan 2 rakit peti. Barang bukti yang didapat ini kemudian langsung dimusnahkan sementara 3 pekerja dibawa ke Polres Kuantan Singingi. Aktivitas penambangan ilegal ini tengah marak di wilayah Kuantan Singingi. Penambangan ilegal ini menyebabkan aliran sungai Kuantan tercemar dan merusak lingkungan. Dari Kuantan Singingi, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Kasus pembubaran rumah doa di Padang, Sumatera Barat menjadi perhatian Menteri Agama Nasaruddin Umar. Menurut Menteri Agama, kasus tersebut telah diselesaikan dan Nasaruddin Umar berharap tidak ada lagi konflik antar agama di kemudian hari. Di sela-sela pembukaan acara silaturahmi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama dan Lembaga Keagamaan di Gading Serpong, Tangerang, Banten, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti kasus pembubaran rumah doa di Padang, Sumatera Barat. Dirinya menyampaikan keprihatinannya atas masih adanya konflik antar umat beragama di Indonesia. Menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar, kasus pembubaran rumah doa di Padang, Sumatera Barat yang terjadi beberapa waktu lalu telah diselesaikan. Dirinya pun berharap tidak ada kasus serupa atau kasus konflik antar agama di kemudian hari. Selesai, kita sudah selesaikan, dan itu persetujuan terakhir. Kita berdoa berusaha untuk bersama jangan lagi ada kasus-kasus yang berat. Apa yang dikatakan tadi Pak Sekjen, sebetulnya konflik itu bukan disebabkan oleh doktrin agama ya, tetapi lebih disebabkan oleh misunderstanding antara satu kelompok dengan kelompok lain. Jadi maka itu kita akan nanti menciptakan satu hegemoni sosial yang akrab satu sama lain. Ada forum-forum kebersamaan yang kita lakukan secara interfaith ya, sehingga dengan demikian kita akan cair, tidak kaku, dan insya Allah akan menganggap teman-teman kita itu adalah sangat solidaritas yang sangat